Kalau itu cukup relate ya di aku. Jadinya kayak awalnya sih oke-oke aja karena kayak ngerasa ini tuh balas budi lah ke orang tua kita kayak timbal balik selama ini udah disekolahin udah dibiayain kayak gitu kan jadinya ya udah nggak apa-apa tapi Untuk balas budi mungkin saya bakal bilang iya, tapi untuk ngeset untuk suatu pekerjaan tertentu mungkin enggak. Seiring berjalannya waktu, lapangan pekerjaan itu bervariatif sekali sekarang dan kita juga bisa menentukan pilihan kita untuk kerja gitu kan. Yang penting goals-nya itu sama, yaitu kita bisa sama membalas budi ke orang tua. Hai guys, kembali lagi sama Tentang Ibu di YouTube Doa Ibu Media. Kali ini kita bareng sama ada Kak Adita dari Power Mom. Halo Kak Adita. Halo Mbak Putri, Halo, Kak Adita salam boleh nggak kenal. diceritain oke, salam kenal, sorry. Boleh nggak diceritain, kok bisa sih, ikut Power Mom atau kenapa, kesibukannya apa gitu? Ya, jadi, saat ini sekarang saya sedang kesibukannya di rumah aja sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai freelancer. Freelancer-nya itu lebih ke social media management, itu, eee, jadi setelah bergabung dengan Power Mom juga, Power Mom itu kan sebuah komunitas ibu-ibu empowering tentang kekuatan, tentang skill, tentang, berdayanya seorang ibu-ibu ya, kualitas ibu-ibu yang tidak hanya terpacu di rumah aja. Jadi kita bisa mengeluarkan, skill yang baik untuk berdaya. Nah, jadi aku tertarik banget nih buat bergabung sama Power Mom. Contohnya salah satunya kan sekarang ini aku bisa hadir di sini untuk memberikan point of view aku dalam tema-tema dari Doa Ibu Media, gitu. Oke, thank you Kak Adita. Iya. Oke, next ada Nabila nih. Halo Nabila. halo Halo, boleh perkenalan sedikit nggak sama ceritain mungkin kesibukan kamu sekarang lagi ngapain? halo kenalin nama aku Nabila. Aku mahasiswa semester 5 sekarang kesibukannya lagi magang. Oke, aslinya mana? Tinggal di mana? Aku asli Semarang. Oke, di Semarang. Oke, thank you Nabila. Selanjutnya kita di sini juga bareng sama Bayu. Hai Bayu, Halo. boleh nggak perkenalan sedikit sama mungkin cerita kamu sekarang sibuk lagi ngapain? Ya, perkenalkan nama saya Bayu Rahadian, dan kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswa semester akhir ya. Ya, sorry, kesibukan saya sekarang ya jadi mahasiswa semester akhir aja untuk pengerjaan skripsi, itu aja sih dari saya. Oke, thank you ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita kali ini nih. Kalau udah pernah nonton Tentang Ibu mungkin ya, jadi episode kemarin itu sempat ngobrolin tuh tentang strict parents. Nah, kali ini mungkin kita, mirip-mirip sih, sama strict parents, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita ngobrolinnya tentang anak sebagai investasi dari orang tuanya. Nah, mungkin, dari strict parents tadi itu sebenarnya alasannya karena orang tua itu memiliki harapan yang lebih bagi anaknya, iya nggak sih? Kalau menurut, Kak Adita dulu deh, gimana sebagai ibu nih? Seorang ibu memiliki harapan bagi anaknya ya, itu Iya, emang udah suatu hakikinya ya, suatu kodratnya seorang ibu memiliki harapan bagi anaknya. Karena ya emang itu udah kodratnya ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang parents gitu. Kalau aku sebagai seorang ibu, saat ini umur anakku baru usia 2,5 tahun. Nah, harapan untuk anakku bertumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang baik, anak yang berdaya di masyarakat itu pasti udah ada sejak anak tuh masih di kandungan bahkan. Biasanya kayak makanya aku kayak, selama hamil harus yang terbaik untuk anak, terus setelah melahirkan memberikan yang terbaik untuk anak, nutrisinya, terus juga, stimulasi-stimulasi yang menunjang
menunjang perkembangannya begitu. Jadi itu emang udah kodratnya banget sih seorang parents ingin yang terbaik bagi anaknya. Oke, tapi kayak lebih ke jadi mengekang mungkin ya kalimatnya, kayak mengekang anak gitu nggak? Karena orang tua nih punya harapan nih buat anak yang lebih gitu misal. Terus jadi anak harus ini, anak harus itu, kayak gitu nggak ya? Kalau mau dari aku ya, aku pribadi kepada anakku itu aku lebih membebaskan dia sih untuk bereksplorasi. Nah, di saat dia bereksplorasi, aku mengobservasi tentang dia sukanya apa ya? Dia ternyata lebih baiknya tuh di bagian apa ya? Contohnya kalau saat ini yang udah aku observasi ya dari anakku yang masih usia 2,5 tahun, jadi dia tuh suka yang namanya gerakan fisik. Jadi dia anaknya physical banget, nggak bisa diem. That's why kayak aku mengarahkan dia untuk, oh yaudah kamu main baby gym ya, kamu main play gym aja gitu. Terus kemarin kayak sempat beli barkiasi, jadi barkiasi itu kayak alat alat baby gym lah untuk di rumah. Jadi dia bisa untuk menuangkan hobinya dia, kesukaannya dia di situ. Dan nanti mungkin itu kan observasi kan akan terus berjalan ya sembari waktu gitu kan. Aku akan terus tetap mengobservasi dia itu hobinya di mana ya, dia tuh minatnya di mana ya. Nah dari situ mungkin aku bisa memfasilitasi gitu, misalkan ikut les-les kayak les musik misalnya, dia hobinya nyanyi gitu, aku ikutin dia les musik, dia les vokal gitu untuk menunjang hobi dan minatnya dia gitu sih. Itu mungkin bisa disebut salah satu investasi, tapi investasi yang membuat si anak ini jadi tersalurkan aja hobi dan minatnya dia gitu. Oke. Next, misal nih anak dari kecil tuh udah dipaksa untuk kayak kamu ikut les ini, ikut les itu, terus harus bisa sekolah ya di sekolah ini, jangan masuk sekolah ini aja. Biasanya kan orang tua kayak gitu ya. Iya. Itu pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi aku sebagai anak ya. Karena kan memang nggak bisa dipungkiri aku saat ini kan memang berperan sebagai ibu di generasi millennials, dan aku juga berperan sebagai anak yang dididik oleh generasi baby boomers. Baby boomers itu which is orang tua aku ya, yang kelahiran tahun dari 50 sampai 60-an lah generasinya ya. Nah, itu pasti ada yang namanya kesenjangan generasi, ada generasi gap nih, yang dimana aku dididik oleh baby boomers yang super strict, super kolot, kalau bisa dibilang kalau sekarang ini kan, kolot banget, oke boomers gitu kan. Nah, beda sama generasi millennials dan generasi Z yang yang kayak lebih memberikan banyak pilihan, yang lebih santai. Karena kan kita sekarang udah mendapatkan informasi tuh cepet banget ya, udah di zaman digitalisasi gitu. Itu kita bisa mendapatkan informasi cepat banget dan berbeda jadinya. Cara mendidik baby boomers dengan cara mendidik generasi Malaysia itu berbeda banget. Jadi saat aku dididik oleh orang tuaku, si baby boomers, itu memang terasa banget striknya. Kayak misalnya, kamu ikut les ini karena mama ingin, misalkan kayak kamu ikut les warna ini ya karena mama ingin kamu jadi pelukis handal gitu, atau enggak misalkan kamu masuk kuliah jurusan kedokteran ya karena mama pengennya kamu menjadi seorang dokter, karena dokter itu ibaratnya kayak pekerjaan dokter, pekerjaan PNS itu kan kayak udah pekerjaan yang kalau dari kacamata orang tua zaman dulu, pekerjaan yang wow gitu, yang ibaratnya Nih anak orang gue sukses sukses nih ya. gitu. Iya, anak aku sukses nih kalau udah jadi dokter, anak aku sukses nih kalau udah jadi PNS gitu. Itu ada. Di saat aku dididik sama orang tuaku itu ada masanya aku diarahkan untuk kamu ikut ini ya, kamu jurusannya ini aja gitu. Karena waktu pas aku kuliah, itu kan aku sebenarnya mau ada pilihan lah. Ada pilihan jurusan, terus ada pilihan universitas yang aku pengenin. Tapi dari orang tua bilangnya, udah kamu di sini aja, di Jakarta aja, di kampus A aja, karena kampus A akreditasinya bagus, terus kamu juga nanti gampang dapat kerjaan gitu-gitu.
mau nggak mau ya udah deh, karena kan aku mikirnya oh ya uang dari orang tua ya, dalam waktu masih kuliah kan masih dengan orang tua gitu, jadi oke deh gitu. Nah itu jadi aku merasakan sih waktu pas aku pengalamanku sebagai anak gitu. That's why di saat aku menjadi seorang ibu terhadap anakku, itu aku mau mengubah itu. Aku mau mengubah stigma untuk tidak terlalu mengekang dan lebih mengobservasi atas minat dan kemauannya anak itu akan seperti apa. Jadi biarkan dia mempunyai banyak pilihan aja. Oke, jadi lebih disupport nanti ketika anak yang milih apa, disupport pilihannya gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke. Betul. Kalau dari Bayu nih gimana nih? Pernah nggak kamu ada cerita nggak? Misal dulu kamu dibilang harus sekolah di sini, harus dulu. Kamu ada pengalaman nggak? Atau misal kalau kamu nggak berpengalaman nih kayak gitu, misal kamu juga dibebasin dari orang tua. Kalau misal kamu ada di posisi itu, kamu bakal ngapain? Kalau dari saya sebagai sudut pandang anak ya, untuk kalau orang tua nge-set kita ke salah satu SMA ataupun ya tempat pelajaran yang dikhususkan atau yang misal, udah di-set sama orang tua kita untuk menuju situ tuh mungkin, saya pengennya kalau sama orang tua saya tuh kayak dikomunikasiin lagi. Soalnya kan kita sebagai anak lebih tahu minat kita apa dan, skill kita bagusnya di mana kayak gitu. Jadi kita komunikasiin ke orang tua kita, minat kita tuh kemana. Nanti orang tua tuh yang bantu mengarahkan, bukan untuk nge-set harus ke sini atau harus ke situ, tapi kita lebih ke ya, kayak diskusi kayak gitu untuk kedepannya itu bagusnya kayak gimana, yang sesuai sama minat kita. Soalnya misal nanti kalau orang tua kita nge-set ke plan A atau plan B kayak gitu, nanti kan kalau kita juga nggak sreg sama pilihan orang tua kita juga kita bakal ngejalaninnya juga kan kayak nggak sepenuh hati kayak gitu. Beda halnya kalau nanti, kita sudah diskusikan sama minat kita sendiri dan orang tua kita juga mensetujui atas minat kita itu, nanti kan kita untuk menjalannya kan lebih bertanggung jawab, karena itu juga, sesuai dengan kemauan kita. Kalau dari saya sih itu. Oke. Kalau dari Bila gimana nih? Kalau dari aku, kebetulan aku nggak relate ya, soalnya dari orang tua tuh nggak pernah ngasih harus di sini gitu. Soalnya kebetulan aku dari kecil juga udah tahu aku sukanya apa, hobinya apa. Jadi orang tua tinggal ngarahin aja gitu. Mungkin kalau orang tua lebih ke ngarahin kayak waktu kita SD, SMP, SMA ya, kayak maunya pasti SMP, SMA favorit. Tapi kalau waktu udah perguruan tinggi ya kayak udah terserah kitanya aja sebisanya, kayak misal kalau suka ya seni ya masuknya yang hubungannya seni, misal suka ngomong ya nanti kayak komunikasi ataupun itu kayak orang tua tuh udah terserah, yang penting kitanya kayak sungguh-sungguh lah di bidangnya gitu. Kalau orang tua aku sih kayak gitu ya, jadi nggak terlalu relate sama yang dikekang harus kemana gitu. Oke. Oke, thank you Bila. Terus next-nya nih, kalau misalnya nih, dari anak dulu ya kali ya sekarang. Kalian sebagai anak nih, misalnya orang tua kalian tuh sebenarnya nge-set, tujuan-tujuan ke kalian kayak misalnya kayak tadi yang harus sekolah di sini, harus jadi ini. Itu ternyata orang tua itu pengen ketika nanti kalian sudah dewasa dan sudah bisa bekerja atau apa, itu meminta timbal balik untuk orang tua. Paham nggak? Kayak mungkin ya contohnya, ketika nanti orang tua sudah nggak di usia produktif lagi, orang tua tuh pengen kalian yang harus mencukupi misal kebutuhan orang tua, seperti itu. Jadi, kalian dari sekarang nih udah didikte untuk menjadi ini karena harus memenuhi kebutuhan orang tua nanti. Misalnya kayak gitu deh. Kalian akan kayak gimana nih sebagai anak? Dari apa dulu ya? Bila dulu deh boleh. Oke, kalau itu cukup relate ya di aku. Jadinya kayak awalnya sih oke-oke aja, karena kayak ngerasa ini tuh balas budi lah ke orang tua kita, kayak timbal balik selama ini udah disekolahin, udah dibiayain kayak gitu kan. Jadinya ya udah nggak apa-apa. Tapi semakin kayak baca-baca, dapet info-info, sebenarnya tuh harusnya orang tua nggak ngasih patokan kalau besok
harus dibiayai anaknya atau dibalas budi sama anaknya. Soalnya kan kita sebagai anak kan juga kayak ya emang itu kewajiban orang tua kita kan untuk selama ini ngebiayain kita. Jadinya kayak ada beban gitu, harusnya sih nggak kayak gitu ya. Tapi kalau selama ini aku ngejalinnya ya udah oke-oke aja, soalnya ya bentuk kayak rasa syukur aja udah dirawat orang tua kayak gitu. Oke. Kalau dari Bayu gimana? Kalau dari aku sih, mungkin kalau untuk balas budi itu kita juga kewajiban kita sebagai anak kan, membalas budi kepada orang tua, karena kebanyakannya selama bertahun-tahun juga nggak terbayarkan juga kan kalau pakai nominal kayak gitu. Untuk balas budi mungkin saya bakal bilang iya, tapi untuk ngeset untuk suatu pekerjaan tertentu mungkin enggak. Misalkan orang tua kita yang masih jauh dulu kan pasti kan nganggapnya kayak PNS atau dokter atau itu kan suatu pekerjaan yang wah kayak gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu, lapangan pekerjaan itu bervariatif sekali sekarang dan kita juga bisa menentukan pilihan kita untuk kerja gitu kan. Yang penting goals-nya itu sama, yaitu kita bisa sama membalas budi ke orang tua kita kayak gitu sih. Berarti kalau dari kamu nggak apa-apa nih kalau misalnya nanti orang tua menuntut balas budi gitu? Kalau dari saya nggak apa-apa, soalnya kan ya namanya juga orang tua dan udah masanya untuk istirahat, terlepas dari kerjaannya kan kita juga sebagai anak ya harus berbalas budilah kepada orang tua kayak gitu. Oke, thank you. Nah, dari Kak Adita nih, dari sisi ibu, gimana nih nanggepinnya? Apakah emang ibu itu sebenarnya pengen dibalas budikan nantinya ketika anak sudah sukses atau gimana? Kalau dari point of view aku sebagai ibu ya, itu saat ini aku punya anak itu udah suatu berkah. Berarti aku diberikan tanggung jawab, diberikan rezeki dari Tuhan kepada aku dan suamiku as a parents untuk mengurus anak-anakku ini. Jadi untuk berpikiran, oh nantinya, anak gue, kalau sekarang kan uang sekolah udah mahal ya, ditambah uang les segala macam gitu kan. Kalau mau hitung-hitungan, nanti anak aku harus jadi ini nih supaya bisa balik modal. Itu kayaknya nggak kepikiran sama sekali deh, gitu. Karena menjalankan tanggung jawab saat ini, proses itu kan udah fun ya. Aku sebagai orang tua tuh udah bersyukur banget gitu. Jadi untuk mengharapkan timbal balik itu kayak belum ada di pikiran aku sih gitu. Dan mungkin setiap ya mamis-mamis di luar sana akan berbeda pendapat ya. Tapi kalau dari pendapatku sendiri, aku nggak ada kepikiran, bukannya belum, aku nggak kepikiran gitu. Oke. Terus kalau menurut Kak Adita nih sebagai ibu, sebenarnya salah nggak sih kalau misalnya seorang ibu tuh kayak menginginkan timbal balik, jadi kayak menjadikan anak itu sebagai investasi itu sebenarnya salah apa enggak sih? Menjadikan anak sebagai investasi. Investasi itu maksudnya seperti apa nih? Investasi yang mengharapkan adanya, cuan gitu atau gimana? Atau investasi apa nih? Kayak yang dari awal tadi kita bahas sih, kayak orang tua masukin anak ke sekolah ini, tapi berharap ya ada timbal baliknya lah nanti untuk orang tua ketika orang tua udah nggak bisa. Ada balas budinya gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya sekarang ini, kalau aku sebagai mama, sebagai ibu yang baru memiliki anak usia 2,5 tahun nih, aku pasti akan kan masih berusaha ya, masih mengobservasi ya, keinginannya dia tuh apa, terus minatnya dia tuh apa. Jadi mengarahkan dia, memfasilitasi dia untuk ikut les A, B, C, D sampai dia ketemu passion-nya dia. Itu sangat-sangat disarankan banget. Maksudnya itu memang kewajibannya kita sebagai orang tua ya, mengarahkan dan memfasilitasi anak. Karena kan memang anak itu kan pemberian rezeki dan tanggung jawabnya kita. Cuman untuk ibu-ibu yang mengharapkan, nanti anak kamu balas budi ya gini-gini, itu seharusnya sih tanpa perlu diomongin, pasti ada tertanamlah di benak anak untuk, wah orang tua gue
udah dari aku bayi, aku kecil, sekolah, SD, sampai aku sukses saat ini, itu kan berkat orang tua gitu. Jadi sebenarnya tanpa orang tua minta pun, anak-anak itu pasti udah ada perasaannya lah, ada pikirannya lah untuk membalas budi kepada orang tua gitu sih. Jadi tanpa perlu orang tua meminta kepada anak, pasti anak sudah ada kepikiran dan udah berpikir, udah tertanam di benaknya untuk memberikan suatu balasan budi untuk orang tua. Walaupun aku juga sebagai anak ya, maksudnya aku pengalamanku juga sebagai anak, kayak balas budi aku ke orang tua tuh nggak sebesar pemberian orang tua kepada aku gitu. Oke, Jadinya ya ya begitulah oke, gitu oke. sih. Oke nih. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang nonton nih lagi ngalamin kayak misalnya keputusannya mereka diintervensi orang tuanya karena orang tuanya menginginkan timbal balik, tapi sebenarnya anaknya tuh nggak pengen gitu. Menurut kalian dari Nabila, Bayu, dan Kak Adit, kira-kira enaknya sebagai ibu dan sebagai anak itu harus kayak gimana sih? Coba dari Nabila dulu boleh. Oke, kalau aku sebagai dari point of view anak ya, kalau dari aku sih pastinya gimana caranya dikomunikasiin. Ya walaupun susah, walaupun nggak semulus itu, walaupun orang tua nggak senerima itu, karena pasti kan orang tua kan kayak ada alasan, misal mama papa tuh udah ngerasain asam garamnya kehidupan kayak gitu kan, jadinya kayak opini-opini kita tuh kadang disangkal tuh, tapi gimana caranya kita mengkomunikasiin. Mungkin kalau susah dikomunikasiin, dibuktiin aja kalau emang kita tuh beneran passion di sini, kita tuh suka ini tuh, syukur-syukur ini tuh bisa menghasilkan. Jadi mungkin, tapi aku yakin pasti lama-lama orang tua bakal luluh sih, karena pasti bakal mikir hidup ke depannya tuh ya hidup anaknya, bukan hidup orang tua kayak gitu. Itu sih Oke, kalau dari aku. thank you Bila. Dari Bayu mungkin. Kalau dari saya ya setuju sama pendapatnya Bila, yaitu semuanya itu perlu dikomunikasiin kayak gitu kan. Misal keinginan anak seperti apa dan keinginan orang tua seperti apa, ntar itu didiskusikan kembali kan antara orang tua dan anaknya, supaya nanti ketemu jalan tengahnya itu gimana biar ya eh, apa semuanya itu menerima keputusan dengan baik gitu loh. Misal ya jadi saling support gitu. Misal kalau maunya cuman nurutin kemauan anak, nanti kan orang tua juga bisa nggak nge-support karena kan orang tua juga punya keinginannya juga sebagai orang tua, karena mungkin orang tua ngerasa dia lebih mendapatkan pride-nya sebagai orang tua jika anaknya bekerja sebagai ini atau A, B, C kayak gitu kan. Namun anaknya kan juga punya passion tersendiri. Jadi ya sebaiknya dikomunikasikan agar ketemu jalan tengahnya gitu kalau dari saya. Oke, thank you Bayu. Oke, sekarang dari Kak Adita nih. Gimana? Iya, aku sebagai orang tua yang suka mengintervensi anak ya. Itu kalau mengintervensi anak mungkin gini sih, kalau aku sebagai orang tua tuh kayak berpikir ya, orang tua itu kan sudah mempunyai pengalaman hidup lebih banyak daripada anak. Nah, pasti akan ada fase di mana orang tua tuh mengintervensi. Itu pasti akan ada. Karena memang kalau aku sebagai anak itu, aku melihat orang tua itu memang sebagai pengalaman, sebagai pelajaran, aku belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka. Tapi di satu sisi, aku sebagai anak juga, ya pengalamanku sebagai anak ya, aku sebagai anak tuh punya pilihan. Nah, that's why itu yang mau aku terapkan kepada anakku nanti. Jadi, di mana mengintervensi itu bukan mengintervensi secara directly ya, tapi kayak lebih menceritakan pengalamanku. Ini loh pengalaman mama, papa, dulu waktu begini gini gini, saat ini caranya begini loh untuk misalkan sukses, atau kan misalkan untuk bernegosiasi dengan orang, atau bagaimana caranya untuk kita bisa diterima di society, seperti itu. Anak pasti akan banyak belajar dari pengalaman orang tua. Karena kan siapa lagi ya, kayak support sistem yang benar-benar terdekatnya anak itu kalau bukan orang tua. Tapi di lain sisi, sebagai orang tua juga harus bisa open minded terhadap pilihan-pilihannya anak. Jadi nggak hanya memaksakan kehendaknya kita sebagai orang tua untuk anak gue harus seperti apa yang gue mau gitu.
Ya itu nggak bisa sih, karena kita juga harus bisa menerima pilihannya anak, kita juga harus bisa open-minded terhadap perkembangan-perkembangan zaman sekarang ya, apalagi udah anomalinya itu udah besar banget gitu sih. Jadi ya sebagai orang tua, kita bisa memberikan pelajaran dari pengalaman-pengalaman kita terhadap anak, tetapi tidak mengintervensi secara direct. Kita harus bisa open-minded untuk memberikan anak kebebasan dalam memilih apa yang dia sukain, apa yang menjadi haknya dia tuh ya pilihannya dia. Gitu. Thank you Kak Adita. Iya, Oke, Mbak Putri. ini udah di ujung obrolan kita tentang anak adalah investasi. Ya mungkin kalau emang teman-teman yang lagi ngalamin bisa diambil lah ya pelajaran-pelajaran dari obrolan kita ini. Mungkin sebagai anak gimana caranya meyakinkan orang tua dengan membuktikan atau mengkomunikasikannya secara baik. Sebagai orang tua juga harus mulai bisa terbuka untuk melihat, oh ternyata banyak loh opsi anak yang dipunya anak itu, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Adita, Nabila, dan Bayu udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di tentang ibu kali ini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi Thank di episode you. See you.